Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inggit dari kelas 8A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Jawa Tengah yang didirikan pada tahun 1587 oleh Sultan Hadiwijaya dengan pusat di Kota Gede, Yogyakarta, dan merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang Raja Mataram. Sebelum Mataram Islam berdiri, Jawa Tengah dan Jawa Timur terpecah menjadi banyak kerajaan kecil seperti Demak dan Pajang yang sering berperang. Islam menyebar luas, tapi masih ada pengaruh Hindu-Buddha. Perdagangan berkembang di pesisir utara, dan masyarakat Jawa dipengaruhi tradisi lokal yang beragam. Pada masa itu, Jawa mengalami kondisi politik yang tidak stabil dengan banyak kerajaan kecil yang berperang dan berebut kekuasaan. Namun, di sisi lain, Islam mulai menyebar luas dan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Jawa. Selanjutnya, kita akan membahas pendiri Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Raden Prawata yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hadiwijaya pada tahun 1587. Sultan Hadiwijaya adalah seorang pemimpin yang kuat dan bijak, yang berhasil menyatukan wilayah-wilayah Jawa yang terpecah dan memulai era baru dalam sejarah Jawa. Berikutnya yaitu masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam berlangsung selama lebih dari 1 abad, dengan beberapa sultan yang memerintah secara bergantian. Sultan Hadiwijaya memerintah dari tahun 1587 hingga 1601, yang diikuti oleh Sultan Mangkurat I yang memindahkan ibu kota ke Pleret dan kemudian ke Kartasura. Pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai dengan 1645, Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah luas dan pengaruh yang kuat di Jawa. Selanjutnya, kondisi ekonomi dan kehidupan sosial di Kerajaan Mataram Islam. Ekonomi Mataram Islam berbasis pada pertanian dengan padi sebagai komoditas utama, serta perdagangan dan kerajinan seperti batik dan keris. Sistem pertanian sawah yang maju dan irigasi yang baik mendukung produktivitas pertanian. Sementara, pajak hasil bumi dan upeti dari daerah-daerah bawahan menjadi sumber pendapatan utama kerajaan. Selanjutnya, kondisi kehidupan sosial. Masyarakat Mataram Islam memiliki struktur sosial yang kompleks dengan sultan sebagai penguasa tertinggi, diikuti oleh bangsawan, priyayi, dan rakyat jelin. Islam menjadi agama utama, namun tradisi Jawa masih dipertahankan, dan kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan budaya lokal. Selanjutnya, kebudayaan Kerajaan Mataram Islam. Di Kerajaan Mataram Islam, kebudayaan berkembang pesat dengan perpaduan Islam dan tradisi Jawa. Arsitektur Masjid Agung Demak dan Masjid Gede Kauman menjadi contoh perpaduan gaya Islam dan Jawa. Sementara sastra berkembang dengan karya-karya seperti serat centini, wayang kulit, dan batik menjadi bagian penting dari ekspresi budaya, mencerminkan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal. Juga adanya faktor-faktor kemunduran dan runtuhnya Kerajaan Mataram Islam. Pertama, ada perebutan kekuasaan antar pewaris tahta. Kedua, konflik dengan VOC Belanda yang semakin kuat. Ketiga, perang dengan Trenggalan dan pemberontakan internal. Keempat, ekonomi yang melemah karena biaya perang yang tinggi. Yang kelima, sistem pemerintahan yang tidak stabil.
Sekian, terima kasih, dan mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan sebagainya.